Halo Sobat Sekitar, balik lagi di podcast Share Our Story. Salah satu platform dari Indonesia SOS adalah wadah untuk kita berbagi cerita tentang orang-orang di sekitar kita yang punya cerita-cerita menarik, cerita-cerita yang bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Nah, Indonesia SOS ini sendiri juga dibentuk sebagai salah satu inisiatif warga sipil untuk sama-sama mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan juga orang-orang di sekitar kita untuk bisa kita saling lindungi. Bareng sama gue, Manik, sebagai bagian dari tim IYCTC, dan teman-teman gue di sini ada. Perkenalkan, nama aku Nangsali Ginting dari IYCTC juga. Dan aku Nalita dari IYCTC juga. Kita hari ini kedatangan tamu, seorang expert di bidang kesehatan mental. Dia adalah... Hai, aku Zoha Islami, seorang psikolog klinis. Selamat datang di rumah kita, Indonesia SOS ya. Semoga punya rumah kayak gini beneran. Masih nyewa. Oke, jadi hari ini kita bakalan main ular tangga sebenarnya ya, nggak bikin podcast. Direkam aja. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Zahwa. Kan Zahwa tadi punya fokus di bidang kesehatan mental gitu ya. Kita kan suka nanya-nanya sama orang-orang yang datang di sini tuh soal hubungannya masalah rokok gitu ya. Termasuk diantaranya hari ini kan kita punya peraturan pemerintah yang udah disahkan ya teman-teman. Itu adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 terkait dengan turunan atau pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan. Jadi di peraturan ini itu dijelaskan gimana sih sebenarnya pemerintah seharusnya hadir di tengah masyarakat, termasuk diantaranya adalah upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok gitu. Jadi ini salah satu regulasi yang bagus gitu ya. Ada juga regulasi yang tidak bagus. Waduh, apa itu? Silakan ditulis di kolom komentar aja. Oke, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol, tapi biar ngobrolnya makin enjoy, makin enak, kita sambil main kali ya, main ular tangga. Bisa. Ini sebagai Gen Z mungkin bisa dijelaskan, Nangsali, kita main ular tangganya gimana? Jadi untuk sekarang kita akan bermain ular tangga, jadi nanti tetap akan ada satu dadu nih teman-teman. Ini namanya dadu, dadunya gede. Lalu nanti kita akan mengocok seperti biasanya ya, seperti ular tangga. Tapi yang berbeda adalah nanti akan ada kotak-kotak yang isinya ada pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang dapat gitu ya dari si nomor tersebut. Itu aja mungkin kapan gitu ya. Terus terusnya. Ada juga tadi apa ini pertanyaan-pertanyaan ya di nomor-nomornya. Betul, ada pertanyaan-pertanyaan nanti di nomor-nomornya. Selamat datang ya, jadi main kuis di sini, mohon maaf. Tadi aku tertarik sama apa yang kamu bilang. Berarti podcast SOS itu untuk warga sipil ya? Warga sipil. Oh. Tidak yang difungsi. Oke. Jadi takut saya. Kita mulai saja bagaimana? Lanjut. Oke, lanjut. Nalita mungkin bisa memulai. Mau gambreng dulu atau? Pilih-pilih warna, pilih-pilih warna. Oke, Kak Zama mau warna apa nih? Aku mau. Kalau sipil warna hijau kan? Oh enggak. Aku mau kuning soalnya aku suka harapan. Oke. Ada artinya. Oke. Nyari yang pesan aja. Oh iya. Biar kenalan ya. Oke. Kamu. Aku duluan ya. Aku merah. Karena keberanian. Udah itu aja. Seperti nggak ada. Siapa yang berani? Berani. Oke. Biru. Hijau, kenapa? Hijau. Apa ini? Dui fungsi. Waduh. Nah, kita merayakan yang sudah disahkan ya. Jadi saya pilih warna hijau. Takut. Begitu takut. Oke. Jadi mau yang pertama siapa nih? Kayaknya siapa yang main gambreng dulu. Hompimpa ya. Oke, Hompimpa Layung Gambreng. Nah, udah emang hijau tuh emang pertama terus emang prioritas. Dia nggak cocok. Kedua. Hompimpa Gambreng. Oke. Ini yang kalah. Yang kedua ya. Iya yang kedua kalah ya. Suitnya mau yang Indonesia atau lama satu episode. Karena bingung. Takutnya gini. Jepang tuh yang ini. Jepang tuh yang ini. Oke, udah. Udah 2, 3. Oke, aku berarti ketiga. Oke. Berarti Kak Zawa terakhir. Terakhir ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya Allah. Bisa diulang nggak ya? Nggak bisa. Oke. Satu. Oke. Naik ya? Enggak dong. Lihat nih. Kedua berarti Kanalita.
Allahu Akbar. Satu. Kayaknya ini kurang gede deh. Satu warna biru ya. Ini tuh dari ini Magicom dia. Iya. Oh iya lagi. Ini buat nasi ya. Nasi buat buka puasa. Silakan Kaza. Aku duluan ya? Kamu dulu. Oke. Dua. Oke. Ya, hidup begitu. Iya lagi. Betul. Jangan terburu-buru Silakan kan. Kaza. Iya lagi. Nanti kita velocity ya. Waduh. Itu ya. Langsung 6. 1, Nggak, emang 2, sengaja kita 3, senam. 4, 5, 6. Oke. Itu nggak naik ya berarti? Lagi. Kalau 6 lagi ya? Balik dong. 6 lagi. Oh, 6 lagi. Oh, iya benar. Nggak usah mengambil hak wewenang warga sipil. Lagi apa ngamen gini. Jadi Ini apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, Oke, lanjut kamu. Oh, cuma sampai 2 kali. Sekali ya? aja. Oke. Mental saya terganggu nih, saya paling belakang. Ya gimana sih kalau misalnya kita ngerasa hidup kita berada di belakang teman-teman kita yang lain? Iya. Sedih sih. Sedih ya. Ngerasa kayak khawatir gitu nggak sih bakal Iya, ketinggalan betul. terus? Emang yang kamu rasain apa? Ngerasa ketinggalan aja sama orang-orang. Sedih nggak? Lumayan. Takut? Takut sih. Saya putar aja ya biar. 3. Oh naik. Langsung pertanyaan. 2, 3. Oke. Naik. Ini ada pertanyaan sama naik. Naik dulu Kak, naik dulu. Pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Oke, aku yang nanya nih. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang yang masih percaya mitos kalau rokok bikin relax? What do you think? Wow. Oh oke. Nah, sebagai perokok, Enggak. Ini orang banyak yang ngira saya perokok, nggak tahu ya. Entah ini adalah sebuah sanjungan. Apa saya nggak paham. Tapi no offense ya buat perokok, kita hidup semuanya saling Betul. merangkul kan. Kalau menurut gue sebenarnya karena ada tarik keluar ya. Jadi ada pola-pola relaksasi gitu ya yang kayaknya mungkin dilakukan. Nggak tahu nih, mungkin Zahwa yang paham ya kayak gimana. Tapi menurut gue itu adalah salah satu brand image yang diciptakan sama brand-brand rokok itu sendiri. Kalau misalnya rokok itu memang ngebantu mereka buat ngilangin stres gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya ada di lingkungan sosial gitu ya. Kalau gue sebagai anak SMA dulu kenal sama rokok itu pertama kali sebenarnya di SMA, meskipun waktu masih kecil juga udah tahu rokok ya, karena orang tua juga sekitar sebenarnya perokok. Tapi benar-benar paham kalau rokok itu katanya fungsinya adalah buat bikin rileks, bikin santai, itu karena teman SMA. Jadi ada pergaulan tuh. Iya. Di situ mereka bilang, pusing nih ya gitu, habis dapat nilai berapa, pergilah. Kalau Pergi kita dulu rokok. namanya ada kantin bunda lah, nggak tahu ya. Kalau Kantin kalian bunda. apa? Kantin apa ya, gitu-gitulah pokoknya. Ngerokok di sana gitu, dan mereka bilang itu rileks, bikin rileks. Nah, gue nggak tahu tapi ini benar atau enggak secara psikologi, mungkin Zahwa lebih paham. Iya, menarik. Jadi sebenarnya rokok tuh kan ada nikotinnya tuh. Nah, nikotin ini sebenarnya menjadi bagian dari obat-obatan rekan-rekan yang memiliki gangguan kesehatan mental, yaitu skizofrenia. Di mana di sana membutuhkan sesuatu hal yang membuat mereka lebih konsentrasi lagi, lebih tambah lagi memorinya, dan lebih moodnya lebih baik. Nah, tapi kan itu sifatnya untuk orang-orang dengan gangguan mental. Nah, tapi gimana kalau kita yang memang masih punya cara lain untuk meningkatkan mood ini akhirnya mengkonsumsi itu gitu. Justru oke lah, kita emang bakal relax, kita emang bakal memori itu bakal kayak wah aku punya ide gitu. Atau kita bakal lebih tenang, lebih nyaman untuk ngobrol sama orang. Tapi ketika itu adalah sesuatu hal yang artificial atau buatan, yang akhirnya itu berdampak pada serotonin dan dopamin kita, ya akhirnya tubuh kan juga kayak, ini capek lu, rokok kok masuk ke sini gitu. Terus habis itu rokok akhirnya kayak gimana caranya aku bisa terbiasa di dalam tubuh kamu. Akhirnya aku merusak semuanya dan aku membuat kamu kecanduan denganku gitu. Jadi sesuatu hal yang sebenarnya itu mungkin akan baik gejala atau bukan gejala ya, dampaknya, tapi ketika itu berlebihan dan itu memang sesuatu hal yang sebenarnya nggak sehat juga, ya jadi kecanduan gitu. Dan kecanduan inilah yang bikin kita kayak merasa terganggu Butuh juga lagi ya jadinya. dan ya Tapi itu menarik sih Kak soal nikotin yang ternyata itu akan memicu si dopaminnya itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan dulu tuh aku seneng banget belajar masalah kesehatan mental karena selain mentalku drop. Jadi memang permasalahan rokok itu menariknya karena kalau menurut beberapa orang mereka suka bilang kalau rokok ngerdain stres gitu kan. Tapi
dibilang juga nih kalau misalkan si dopamin ini dia yang jadi neurotransmitternya ini kan, jadi kayak apa, neurotransmitter itu berarti zat kimianya yang mengantar pesan antar sel sarafnya itu tuh yang akhirnya relate ke masalah nanti jadi relax nih dan segala macam. Tapi ketika kadar nikotinnya habis, akhirnya dia akan mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi sehingga ya udah itu jadi siklus ayo udah gue butuh lagi nih gitu kan untuk menenangkan yang tadi itu gitu kan. Jadi makanya suka dibilang ya Kak, kayak ada gejala putus nikotin itu nggak segampang itu ya ternyata gitu. Bener banget. Jadi justru kayak palsu ya, ibaratnya obat palsu untuk menyembuhkan kayak kesenangan masalah sesaat kita. ya bahasanya ya. Oke. Gitu. Menarik. Oh, menarik. Jadi sangat berhubungan ya Berhati-hati. rokok Yes. dengan kesehatan mental. Iya. Oke, siapa nih tadi? Siapa yang- nih? Lanjut. Kita lanjut. Oke. Aku. Sekarang Kalita ya. Wih. Belum. Yang Kakak ini. Kakak teh enggak, aku yang merah, Kak. Oh, aku Salah saya. emang nih Ada lucu halaman. ngambil Tugasnya hak kan warga sipil. sipil. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi ya. Lagi, sekali lagi. Oke, 2. Keras banget ya 1, kan kita nih. Oke. Oke. Next berarti aku ya? Iya. Iya, Sali. Oke. Sali kamu tahu Abang Sali nggak sih? Abang Sali, yang di Kak Ros. Tahu. Tahu. Sering tuh. Nipin. Iya, Nipin. Oh, 6 juga nih. 6. Silahkan. Aku yang merah Kamu ya? merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. Ini nggak buntut nggak ya? Enggak. 4. Saat. 1, 2, 3, 4. Ini kita bisa nendang nggak sih? Enggak. Kalau kena, oh enggak ya? Ya. Sedih banget lagi kalau ditendang. Buat regulasi Maaf ya, Kak sendiri Jawa. Nggak lagi. bagus buat kesehatan Kak. mental. Tapi kamu tadi ngelewatin ini, pemain lain silakan duluan 1 putaran. Ya. Bukannya kalau di Oh, sini. Kalau nempel. Kalau Kalau nempel. nempel. Nah, aku ya. Ya, silakan Kak. 3. Tuh, 1, 2, 3. Tungurun nggak kan tetangga yang nggak ya? Enggak. Oke. Oke. Tapi ini menarik nih pertanyaannya. Apa ini? Oh, boleh. Iklan Coba rokok. kita baca. Ada Narsali. Saya Oke. punya kesulitan membaca. Ini pertanyaannya adalah iklan rokok atau vape dari zaman dulu selalu keren dan mempengaruhi targetnya. Menurut kamu, konsep seperti itu bisa menginfluence Gen Z gak sih? Wow, ini menarik. Menarik. Nah, gimana Ada kalau hubungannya menurut kamu? Aku jawab. Oke, gak apa-apa. Aku sedikit menjawab ya. Karena aku juga termasuk yang hidupnya di TV tuh suka banyak kayak iklan-iklan rokok tuh. Memang mereka nggak menampilkan produk rokoknya, tapi kayak lagi surfing, lagi kayak gini kan. Terus lagi naik trail motor bolak-balik gitu ya. Musik-musiknya juga ya. Musik-musiknya juga. Terus kakak nge-relate gak sih kalau malam-malam kita nonton tuh kayak ada vibe yang beda gitu. Nah, hampa kayak ngerasa apa gitu. Nah, ini memang ya kalau yang aku cermati itu memang tujuannya untuk menarik pasar baru dari anak-anak muda. Karena konteksnya kalau mereka udah dapat anak muda, pelanggan setia mereka tuh bisa lama tuh. Bisa nyampe umur 40 tuh tetap mereka pakai, tapi kan kita lihat di 40 nanti dia bisa kena apa gitu. Jadi sebetulnya memang sangat influence, apalagi sekarang vape. Vape itu udah banyak rasanya dari sebut buah apa yang ada di dunia ini, ada itu rasanya. Coklat, mangga, Itu kan belum buah. lagi coklat Coklat buah. Emang coklat buah? Buah. Terus anggur. Skip, tolong. Terus ada lagi Green tea, strawberry, green green tea, tea, matcha. matcha ada. Menurut aku sangat mempengaruhi dan teman-temanku pun banyak yang akhirnya jatuh gitu. Tapi ada ini, ada apa namanya, penelitian secara psikologisnya dampak iklan rokok sama orang tuh. Nah, itu gimana? Kayak gimana? Nah, menariknya kalau rokok itu kan diiklankan akhirnya membuat tambahan paparan informasi. Betul. Ya. Dan paparan informasinya itu emang nggak secara langsung gitu, kayak kerileksan, kedamaian, ketenangan. Jadi orang itu yang dicari apa sih di dunia ini? Kayak ketenangan kan? Iya, Nah, ketenangan itu berarti dari brand apa tuh? Oh, ternyata dari brand ini gitu. Jadi menurut aku sesuatu hal yang disisipkan secara soft selling itu menurut aku lebih menggugah sih untuk dicari tahu gitu. Yang mana memang apa ya, dengan adanya PP 28 ini, Betul. ini kan juga akhirnya Ada larangan. ada regulasi tentang itu kan. Ya, jadi ya betul banget sih. Memang selama ini kalau kita sama-sama mau lihat ya, iklan rokok itu kan punya dampak secara nggak langsung ya. Dia akhirnya jadi
top of mind. Kalau kita pengen relaksasi gitu, kalau kita pengen yang jadi keren dan lain sebagainya, ya itu udah dibuat bentuknya sama iklan rokok. Sehingga mereka akan cari brand-brand yang tadi iklanin itu gitu. Nah, sekarang untuknya di PP 28 tahun 2024 ini itu ada peraturan adanya larangan total iklan rokok di media sosial dan juga semua media digital kayak e-commerce dan lain sebagainya gitu. Meskipun ya ini fun fact juga, nggak fun sih sebenarnya, ini shameful fact. Ya. Kalau Indonesia adalah bahkan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih mengiklankan rokok di televisi. Gitu. Dan itu sayangnya belum ada kemajuan, paling cuman jamnya aja ditambah gitu ya, jam 10 sampai jam 5 kalau nggak salah ya. Cuman tadi kemajuannya adalah kita melarang iklan, promosi, dan sponsorship rokok itu di media sosial. Karena itu kan yang sekarang jadi tempatnya orang-orang muda lah ya. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat ada satu dokumen, ini juga menarik sih. Ada satu dokumen yang berhasil ditemuin, A Giant Pack of Lies. Ya, dia ngebedah bahwa Philip Morris itu pernah punya satu dokumen, kata foundernya atau salah satu petingginya, dia bilang bahwa orang muda adalah target market sama seperti kita ingin membangun sebuah negara. Jadi kayak ketika gak ada orang mudanya, jelas mereka nggak akan punya masa depan. Sama kayak masa depan negara gitu ya. Kalau kita nggak punya orang mudanya, kita nggak akan punya masa depan. Sama juga kayak industri rokok. Ketika mereka nggak menargetkan orang-orang muda, katakanlah di media sosial gitu ya, jelas mereka nggak akan punya masa depan dalam tanda kutip. Gitu. Jadi bisa dilihat sih dari sekarang udah banyak influencer, udah banyak KOL yang mungkin akhirnya secara nggak langsung dia mempromosikan itu gitu ya. Nah ini kita butuh regulasi yang lebih detail supaya ya kalau bisa sih sama-sama sadar ya kan. Karena kalau dari platformnya mungkin udah ada regulasi, tapi kan kita nggak tahu deal-dealan antara KOL sama industrinya gitu ya. Harapannya ini jadi barrier buat kita aja sih, karena masalah rokok tuh kan banyak ya, panjang, dan dia nggak cuma tentang kesehatan aja gitu. Itu tadi yang kamu sampaikan menarik, karena berdasarkan psikologi juga, secara tubuh ketika kita masih usia muda itu justru paparan rokok itu lebih banyak berdampak dan itu akan meningkatkan adiksi. Jadi misal nih ada anak usia 10 tahun sama mas-mas gondrong usia 20 tahun nih. Mereka ngerokok nih, sama-sama ngerokok, tapi adiksinya itu akan lebih kenceng si anak ini untuk dia nantinya akan berhenti, atau mungkin di usia 30 dia akan merasakan withdrawal-nya tadi. Iya, withdrawal symptoms-nya itu ya. Jadi emang kalau semakin muda semakin akan adiksi dia gitu. Jadi malah makin sulit juga dia berhentinya ya. Makanya itu butuh anak muda untuk industri rokok. Kayak tadi yang kamu bilang tadi. Melawan ya. Bukan di jadi tempat konsumen. Iya. Betul. Oke. Oke, kita lanjut kali ya. Kita lanjut. Siapa nih? Tadi siapa ya? Ini- Saya belum ya. Sama nih. Bismillah. 3. Hijau. Pas tuh 1, pertanyaan. 2, bukan. 3. Masih 19. Oke. Gak apa-apa. Hampir. Oke, silakan Kak Nalita. Dapat pertanyaan ini 5. Kakak apa yuk? Biru. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya, turun. Tapi Turun ya, hidup Udah memang naik dijawab. turun Alita, terima aja. Nggak apa-apa Nalita. Tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa. It's okay. Apa tuh baca-baca dulu dong? Itu Tadi yang sama tadi, yang tadi, yang sama. tadi. Pertanyaan saya udah baca ya. Oke. Sekarang 1. Nah, naik ya. Mohon maaf, sekarang saya nomor 1 nih. Baca dulu. Baca dulu, Sal. Baca dulu ya. Pertanyaannya, anak muda sekarang banyak yang join komunitas. Apa itu bentuk coping mechanism dan stress release? Oke. Kayaknya yang bisa jawab kayaknya Kak Gak apa-apa, Zawa kamu dulu juga. menurut Aku dulu kamu. kali ya, menurut aku. Oke, betul. Jadi kalau dari pribadi aku sendiri, karena aku juga sering ikut komunitas gitu ya, ya itu salah satu bentuk buat stress release gitu ya. Dan nggak punya Konteksnya. teman kan? Itu betul. Sedih Tapi banget. maksudnya itu sebagai bentuk, ada beberapa hal yang aku rasa organisasi ini bisa dijadikan trial and error. Karena kalau misalkan udah di dunia profesional, tentu kan kita harus meminimalisir trial and error itu kan. Tapi kalau di organisasi ya kita bisa inovatif, produktif semau kita gitu. Jadi potensi diri kita itu bisa dikeluarkan di situ. Jadi nggak terlalu stres-stres banget lah gitu. Tapi ada juga loh yang bilang kayak ya dia nyari komunitas karena itu tempat dia untuk bersandar. Gitu. Support system sih. Betul, support system ya. systemnya dia. Ya. Karena mungkin nggak ngerasa di rumah atau di lingkungan sekitarnya dia merasa cukup
untuk bisa ngebantu dia berkembang. Nggak tahu kalau menurut Zahwa gimana? Tapi sebelum aku Natali dulu nih. Nalita. Kebalik lah, Natali, Nalita. Itu iya. Soalnya betul. Kak Manik juga main kita Natalin sama gitu. Sama ya. Iya, kalau menurutku itu pasti ya support system kayak gitu kan. Jadi memang orang muda maksudnya kayak kita coping mekanismenya kadang kita mencari kita selalu penasaran kan apa hal yang bisa membuat kita tenang sehingga kita membutuhkan lingkungan yang memang benar-benar bisa support kita dari segala arah gitu. Kalau misalkan sama orang tua dan segala macam terkadang mungkin karena perbedaan generasi juga kali ya Kak gitu kan. Jadi ada gap generationnya, jadi akhirnya kita ngerasa terkadang orang tua itu nggak begitu sepenuhnya memahami apa yang kita inginkan. Akhirnya terkadang kita juga mencari komunitas-komunitas yang ya syukur-syukur kalau komunitasnya baik gitu ya. Tapi kalau ketemu komunitasnya jelek gimana ya gitu kan. Nah ini juga sih yang maksudnya jadi wanti-wanti juga ya buat orang-orang muda sekarang. Karena banyak banget komunitas-komunitas yang kelihatannya dia di luarnya itu baik, ternyata di dalamnya itu banyak menjerumuskan. Contoh narkoba, alkohol, ya salah satu yang ngerokok ini, atau bahkan judi online kayak gitu-gitu kan itu mulai ada semenjak sekarang-sekarang ini gitu kan. Jadi kalau menurutku memang selain kayak tadi kata Sally trial and error-nya juga, terus menurut Kak Manik itu juga untuk berkembang diri sendiri, menurutku support system ya sama mungkin dia ingin meningkatkan juga ada yang join komunitas karena dia ingin belajar juga tergantung komunitasnya ya. Mungkin entah itu brandingnya diri atau misalkan karakterisasinya ingin dikembangkan, seperti itu sih kalau menurutku ya. Oke. Menarik dari apa yang kalian sampaikan tadi, karena ternyata berdasarkan penelitian merokok itu sebenarnya yang kalau ada dua nih antara keluarga sama teman sebaya, menurut kalian merokok itu lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga atau teman sebaya sih? Teman sebaya. Bener. Iya. Nah, maka dari itu ketika kita memiliki komunitas, pastikan komunitas itu adalah komunitas yang sehat. Yang mana ketika kita tahu bahwa ternyata sebaik apapun support dari keluarga, kalau teman sebayanya memang memiliki habit yang kurang sehat, kita juga akan ikut-ikutan, minimal cobainlah lu, enak kok gitu. Atau ajakan-ajakan sesuatu hal yang ya menurut kita memang itu nggak sehat, tapi kita jadi kayak terdorong untuk ngerasain gitu loh. Dan kalau kalian mungkin kita usianya sama ya, atau teman-teman juga sama, jadi sadar nggak sih kalau makin kita dewasa makin kita pengen olahraga. Iya, betul. Komunitas olahraga, komunitas lari gitu. Nah itu sebenarnya yang bagus banget karena habitnya udah bagus, teman-temannya juga paham kesehatan, dan yang ketiga adalah olahraga ini bisa menjadi sumber dopamin yang alami. Natural ya. Bener, yang tadi kita pertanya-tanyakan tuh kalau emang ada positifnya, tapi dalam skala kecil. Tapi gimana ya, positif itu akhirnya secara alami kita keluarkan sendiri, yaitu dengan olahraga gitu. Maka dari itu komunitas yang baik adalah komunitas yang membuat kita sehat dan bahagia. Wow, keren. Bagus Iya. ya. Tapi ada juga komunitas yang julid-julid itu boleh. Waduh. Tapi julidnya julid fisabilillah ya. Emang ada? Ada berjuang untuk kemerdekaan Palestina, berjuang untuk ya kan, jadi kita julitinnya Netanyahu gitu misalnya. Kita julitin atau julitin yang nggak jadi. Cukup. Boleh. Oke. Aku. Silakan. Dua. Dua. Berarti ini ke kanan 18. Oke. Silakan Kak Manik. Oke, bismillah. Tapi bener ya? Gue ya? Betul. Ini kalau satu keren. Nah, luar biasa. Itu dikocok gitu. Iya. Dikocok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, next berarti Ada Kalita. gini. Lagi. Ini ada Betul. pertanyaan. Ada apa tuh? Pilih mana? Satu, cakep kayak merokok, Atau atau pinter sandwich sandwich generation dan tidak merokok. Berat itu. Cakep loh ini. Sebenarnya nggak berat sih. Kaya Kaya dan merokok, dan merokok. atau pinter sandwich generation dan tidak merokok. Wow. Wow. Tapi itu kayaknya di nomor 1 ada 2 yang karakter gue tuh. Cakep kayak, amin ya Allah. Mungkin 2 ya, 2. Oke, Nah, tapi alasannya? berat banget kenapa disuruh gue jadi sandwich? Gue masalahnya gue jadi sandwich juga. Jadi memang tidak karena memilih ya, karena memang Fakta? Iya, fakta. Faktanya seperti itu. Kenapa milih dua? Kenapa milih 2? Karena saya tidak memilih sandwich generation sebenarnya, tapi saya memilih tidak merokoknya dulu. Ya. Kenapa nggak ngerokok? Karena menurut gue
nggak ngerokok tuh bisa jadi privilege buat orang-orang ya. Kayak sama aja, ngerasa nggak sih punya keluarga yang nggak ngerokok tuh kayak privilege gitu. Kalau sehat sekarang ya, kalau sekarang gue kebetulan punya keluarga ya yang ngerokok juga. Kenapa? Karena akhirnya pengetahuan, entah ya ini bisa dibandingin sama teman-teman, pengetahuan soal manajemen finansialnya pun juga nggak sebegitu bagusnya. Karena ada rokok, jadi kita tuh kehilangan prioritas gitu. Bokap gue yang ngerokok gitu ya. Meskipun akhirnya tetap anak-anaknya dapat gizi yang baik dan lain sebagainya, tapi akhirnya kan harus selalu ada uang yang dialokasikan buat rokok. Beli gitu. rokok duluan Harus ada, ya? iya makanya jadi sangat disayangkan, dan gue ingin nggak merokok supaya gue bisa bikin keluarga baru nanti yang juga adalah privilege buat anak gue. Wih, amin. Dan semoga dia tidak menjadi sandwich generation. Amin. Jadi diputuskan nih Kak Manik. Berakhir di aku. Berakhir Wih, ya. berakhir di aku. Treng, Tapi teng. menarik tahu kalau misalkan sandwich generation, kalau menurutku ya fakta dari sandwich generation itu selain nggak enak, menurutku kalau misalkan nyambungnya ke masalah mental Kak, mungkin kalau misalkan sandwich generation ini kan orang-orang yang hidupnya keras ya dalam tanda kutip gitu kan, maksudnya harus nanggung beban orang tua atau ada finansial adik, kakak, sepupu, ponakan gitu ya kalau ada. Tapi mungkin apakah itu nanti jadi ngaruh ya, jadi ketahanan emosional itu jadi lebih kuat gitu. Dan mungkin itu yang akhirnya membuat dia juga tahu nih prioritasnya mana. Oh, gue udah ngerasain nih uang gue sekarat sekian-sekian, gue nggak mau lah beli rokok dan segala macam. Terus kalau misalkan soal pintar, kayak mungkin kalau pintar korelasinya sama yang dibilang sama apa ya, kayak pemahaman finansialnya jadi lebih baik. Terus kayak ya at least dia menjadi lebih wise ya. Bukan berarti orang-orang yang nggak berpendidikan itu nggak sukses gitu, tapi dalam artian mungkin ya tadi privilege tadi gitu ya. Mungkin itu ada korelasinya nggak sih menurut Kak Zawa? Jadi dari dua ini kau milih nomor 2? Aku 2 juga sih. Karena fakta juga nggak sandwichnya. Fakta juga. Fakta juga. Cuma Dekat agak ini dengan ibu aja. ya. Agak, Mirip Nadine Amiza nggak sih? Nyanyi Bun? dong. Ya nyanyi dong Bun. kan mawar juga. Mawar tadi kita dua. Kita dua ya. Betul. Jericho. Ketinggian dulu. Ya silakan dijawab dulu Zawa. Iya, udah dikasih Zawa. Menarik sih ketika kita ngomongin tentang sandwich generation dan cara dia untuk semangat mencapai cita-citanya ya. Aku nggak bisa bilang itu lebih bagus atau seperti apa, cuma mereka memang memiliki kendali yang lebih besar terhadap hidup mereka sih. Mereka tahu kalau pelampung yang perlu mereka kasih buat diri mereka ya pelampung yang dia tiup sendiri gitu, bukan ditiupin orang lain terus oh ya udah sejatuh apapun kan masih ada bapak ibu gitu, ya nggak sih kayak gitu. Dan memang ketika kita ngomongin tentang sandwich generation, ya semoga sandwich generation di Indonesia ini juga bisa bertahan Amin. dan juga memiliki jalan-jalan untuk mencapai rezekinya sih di era kayak gini. Amin. Ya itu tadi menarik banget sih, kayak perintis gitu kan. Nggak dikasih jalan sama bapaknya biar naik jabatan gitu. Waduh. Oke. Makanya aku mau sampaikan dikit nih Kak, karena aku bukan sandwich, tapi mungkin kakakku lumayan sandwich gitu ya. Jadi Karena kamu. gimana ya? Tapi buat sorry. kakak-kakak di sana yang kalian sandwich tuh kalian luar biasa pokoknya. Kalian terbaik. Oke. Jadi Terima kasih. kalau 1-2 kau milih yang 1? Aku pilih yang 2 tetap. 2. Tapi kalau bisa sandwichnya jadi sukses aja, sukses again. Wih, keren. Siapa nih? Tadi lanjut dulu, kan dapat 6 kan? Iya, siap. Iya kan? Gak apa-apa, gak Iya apa-apa. dapat 6. Oh gitu. Nggak dapat Saya 14. merintis memang, saya merintis. Tidak dikasih tangga sama bapak. 4. Ih, dapet. Percayalah teman-teman ya, nggak selamanya punya ordal itu juga baik. Kita bisa merintis kok, kita bisa naik tangga sendiri. Keempat naik. Baca dulu. Silakan Kanalita baca pertanyaannya. Nyampe nih. Kalau gue bacain, mau gue yang mana, bacain. mau yang mana? Ya ini Oh, ya, yang gue ini. bacain. Kalau ada teman dekat atau keluargamu yang merokok atau vaping, gimana caramu menolongnya agar kesehatan mentalnya tetap terjaga? Wow. Wow. Tadi kan Kak Manik cerita punya keluarga yang rokok. Gimana tuh? Apakah sudah ada intervensi? Intervensi. Betul. Ya, gue memang tinggal di lingkungan yang merokok gitu ya. Salah satunya sebenarnya adalah ayah. Dan ayah gue sendiri juga akhirnya udah kena diabetes dan stroke. Jadi agak sulit untuk bicara sebenarnya sekarang. Kalau bisa dibilang obat, ya sebenarnya obat terbaiknya itu ngajak dia ngobrol.
Jadi sekarang gue bikin gue pasang CCTV gitu di rumah. Jadi kalau kan sekarang udah agak susah ya buat dia juga pegang HP. Akhirnya suka lihat CCTV terus ajakin ngobrol lagi apa, udah makan, udah minum obat segala macam gitu ya. Karena ternyata itu yang ngebantu dia supaya dia bisa tetap nggak stres gitu. Dia tahu bahwa anaknya tuh peduli sama dia. Dia tahu kalau misalnya dia tuh ada temennya, ibaratnya kayak gitu. Jadi ya menurut gue obat dari keluarga kita yang merokok adalah ditemenin sama keluarganya sih. Ya sih, nggak tahu. Iya betul. Tapi kalau boleh tahu waktu berhenti rokok itu waktu apa? Itu saat apa? Akhirnya ya pas waktu sakit. Ya, jadi daripada terlambat ya, lebih baik dari sekarang. Benar. Buat yang masih merokok. Iya. Nah kalau kamu nih sebagai cewek, kan kamu pacarnya cowok. Iya. Iya betul. Saat ini betul. Kalau cowok kamu ngerokok gitu atau belum pernah punya cowok ngerokok? Pernah punya hubungan yang maksudnya sama perokok gitu ya. Pasti pernah. Tapi maksudnya lebih ke arah kalau misalnya kakak tanya lebih bahagia mana, lebih bahagia dengan tidak yang merokok. Sekarang nih ya abang. Nonton ya bang. Aduh, sepil. Jadi alasannya pertama karena kita tuh jadi punya kesepakatan bersama sih. Lebih ke arah kayak ya udah sama-sama tujuannya maksudnya kan kayak orang yang bisa dipersatukan, mereka pasti pengen hidup sepanjang mungkin bersama gitu kan. Tapi kalau misalkan dia udah sakit-sakitan dari usia muda, misalnya udah ada gejala dan segala macam, pasti kita akan kepikiran, ada beban emosional itu sendiri gitu kan. Nah, buat keluarga mungkin beban emosional ada, beban finansialnya pun juga ada kayak gitu. Nah, terus enaknya dengan nggak enaknya dengan misalkan ada anggota keluarga atau orang terdekat yang merokok itu juga karena terkadang kasihannya mereka juga nggak tahu gitu ya, maksudnya dampaknya yang misalnya dibilang kalau ternyata kalau ketika mereka ngerokok ternyata partikel itu juga masih menempel gitu loh di tubuh mereka, di baju dan segala macam. Apalagi kalau punya anak kecil yang masih digendong kayak gitu, itu kan akhirnya anak si bayinya ini ataupun anggota keluarga ibu hamil gitu kasihan kan ternyata kena dampaknya kayak gitu. Jadi memang menurutku benar banget kalau misalkan keluarga itu enaknya adalah ya tadi ada teman ngobrolnya, jadi kita tuh nggak bisa kayak langsung menghakimi, oh kamu harus stop berhenti ngerokok, iya kan? Karena perokok juga sebenarnya korban dari industri rokok. Korban. Kayak mereka juga ada ketertarikan merokok juga karena ada sesuatu gitu kan, yang menstimulasi mereka gitu. Nah menurutku juga itu nggak bisa langsung menghakimi, oke langsung berhenti, tapi dengan mungkin kita bisa start with kenapa kamu milih ngerokok, misalnya kayak gitu. Jadi ada alasan start with why-nya dulu nih, kayak alasan kenapa kamu merokok yang akhirnya mungkin kita bisa tawarkan solusi alternatif kali ya. Kayak mungkin kalau ayah biar sehat, biar aku masih bisa sama ayah, aku pengen ayah olahraga yuk bareng gitu, karena aku masih pengen sama ayah, atau aku masih pengen sama kamu nih, ayo kita at least ada upaya yuk buat hidup bareng gitu. Itu sih ya kalau menurutku gitu. Gimana kalau menurut Nalsali dan kebetulan karena papaku juga dulu kena gejala TB itu karena rokok. Itu udah sampai batuknya berdarah gitu ya. Tapi waktu itu memang masih gejalanya sih, belum benar-benar TB. Tapi kan tetap harus pengobatan 6 bulan itu kan. Kalau dari TB. Jadi dia 6 bulan itu harus minum terpisah obat ya? terus. Isolasi gak sih? Gak tahu ya, dulu aku belum lahir. Jadi belum lahir apa masih kecil gitu ya, aku lupa. Cuman intinya akhirnya dia berhenti merokok karena udah sakit-sakitan, ngelihat anaknya udah cukup besar gitu ya. Jadinya ayahku paling anti pun kalau aku ngerokok gitu konteksnya, walaupun mohon maaf ya pernah coba tapi tidak sampai sekarang ya, namanya SMP gitulah. Tapi ya akhirnya orang tuaku memutuskan berhenti dan akhirnya ya puji Tuhan dia tetap sehat sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya obatnya tuh mahal sih kalau berhenti ngerokok ya. Jadi lebih baik selesai sekarang gitu ya, dan dibantu mungkin. Kalau Zahwa punya pandangan lain? Alhamdulillahnya aku punya papa yang nggak ngerokok, dan papaku sangat tidak menyukai asap rokok. Sampai akhirnya karena aku nggak terbiasa, aku terpapar sama teman-teman yang rokok, itu aku sesek banget untuk ngecium asapnya itu. Dan ketika sekarang pun aku pengen mencari pasangan, aku sangat strict itu ya untuk dia nggak ngerokok gitu, karena itu sesuatu hal yang membuat aku ngerasa nyaman aja sih hidup dengan bebas bernafas gitu. Ditambah dengan ketika kita melihat fakta bahwa ternyata cowok-cowok di Indonesia itu persentase orang yang nggak ngerokok ternyata lebih sedikit. Betul. Daripada minoritas ya. Bener banget, terus kayak jadi agak challenging juga ya untuk mencari cowok-cowok yang tidak merokok gitu. Dan memang
kalau aku ngelihat dari teman-teman sebaya aku yang udah nikah, terus habis itu si cowoknya ngerokok, si cewek ini kalau pengen cowoknya berhenti ngerokok dengan bilang kamu nggak boleh ngerokok, itu malah nanti ngerokoknya Diam-diam ngumpet-ngumpet. ya, iya. Oke. Sedangkan sama seperti apa yang tadi kamu sampaikan, akan lebih baik emang kalau kita kasih sesuatu hal yang rewarding. Karena ngerokok kan reward juga ya, kayak jadi tenang, terus habis itu happy. Nah, gimana kalau kita cari sesuatu hal yang happy juga tapi Dalam bentuk yang sumbernya lain. lebih yang sehat gitu, entah olahraga ataupun punya aktivitas-aktivitas baru. Dan juga kalau emang kita butuh profesional psikolog ataupun dokter untuk menurunkan habit ngerokok kita, itu bisa banget Yap, yap. dengan terapi-terapi itu ada. Ya anyway, ada juga unit layanan berhenti merokok sekarang di puskesmas ya. Jadi bisa hubungi nomor di bawah ini. Tolong tim editor. Quit line UBM ya, quit line. Line Quit UBM line. by Kemenkes. Ya. Gratis. Gratis. Harusnya gratis ya. Gratis. Sudah dibuat gratis. Ya. Oke. 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 Next. Next. Aku ya? Oh ya, Kanalita. Gimana tadi caranya? Izin. Iya. 2. Ya. Kak, selamat ya, Kak. Ya, semangat ya Nalita. Iya. Kenapa? Oke. Gak apa-apa, hidup kita gak kejar-kejaran kok. Iya, nggak Iya. kejar-kejaran juga. Apa sih yang dicari di dunia ini? 2. Aku merah ya? Iya, 2. Oke, 1, 2. Tadi udah ya. Oke, silakan Kak Zawa. 3. 1, 2, 3. Itu ada terlewat ke? Gak ada. Apa nih? Oh udah ini kan kalau ini. Oh belum. Gimana Caranya caranya? nolak. Ajakan merokok atau vaping di tengah circle pertemanan yang mostly perokok atau vapor. Cowok-cowok dong. Iya, iya, iya. Oke, Lu aku gimana, dulu kali ya. Sal? Aduh, gimana ya? Ya kebetulan karena aku pun sekarang lagi sekalian kuliah juga, mungkin teman-temanku pun memang mostly perokok ya. Konteksnya adalah memang aku gak bisa langsung ngejudge kayak, lu jangan ngerokok dong gitu. Dan gak bisa juga ngejudge kayak istilahnya apa ya? Aku tuh batuk-batuk tahu gara-gara kamu ngerokok gitu di rumah ngap. Mereka kan sebenarnya nggak tahu kalau aku sebenarnya kengapan loh gitu. Cuman nggak mungkin juga kita menjauhi karena itu adalah yang namanya ngobrol sambil ngebahas-bahas tugas kuliah ataupun kayak gimana kan nggak mungkin tiba-tiba aku mundur. Tapi at least kadang-kadang suka iseng nawarin sih kayak ini ngerokok dong. Tapi nolaknya aku pelan aja kayak aku nggak deh, aku nggak cocok gitu istilahnya aku ngomongnya. Aku nggak cocok nih dengan produk ini gitu, nggak serak aja dalam tubuh aku tuh langsung nolak gitu. Jadi lebih ke apa ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu agresif buat menolak, tapi setidaknya kita menolaknya dengan tidak menyakiti mereka juga gitu. Kalau aku lebih kayak gitu ya, kalau teman dekat. Tapi kalau di rumah makan aku nggak kenal, biasanya aku kayak gini juga sih. Jujur aja sih, kayak bau banget sih gitu. Kalau nggak kenal, kalau kenal ya pendekatannya lebih. Oke. Aman aja. Kalau gue mengeluarkan stiker Patrick. Gak dulu. Oke. Tapi gue juga nggak tahu ya. Lingkungan pertemanan ini juga hitungannya positif gitu. Karena selama kan dulu juga aktif di mahasiswa ya. Biasanya orang-orang kemahasiswaan gitu-gitu kan kalau ngomongin isu sosial politik tuh ya sambil ngangkat kaki sambil nyebat gitu kan. Selalu Sambil seperti itu ngopi. di warung Anak kopi visip kan. tuh. Jadi kan sebenarnya itu bukan satu norma yang baik gitu ya. Dan syukurnya adalah orang-orang nih tahu gue backgroundnya dulu kesehatan masyarakat, terus nggak ngerokok. Jadi kalau misalnya datang ke ruang BEM dulu misalnya, ada manik. Iya, Jadi mereka betul. stop ngerokoknya, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke menghormati, Iya. lebih ke menghormati. Nah, menurut gue itu yang harusnya dilakukan sama perokok. Kenapa? Karena bukan kita yang harus tolerin mereka untuk ngerokok gitu kan, tapi mereka yang harus mentoleransi kita sebagai orang yang nggak suka menghirup asap rokok gitu. Dan kalau bisa bahkan mulai berani negur sih ya kayaknya, karena kalau misalnya dianggap normal ngerokok di publik gitu, kayak kan seolah-olah ya udahlah biasa aja gitu. Kalau misalnya bisa, ya kalau gue sendiri ya coba tegur aja, Pak ini nggak boleh ngerokok gitu, ingetin kayak gitu-gitu aja. Biar apa? Supaya balik lagi harusnya yang lebih galak itu adalah orang-orang yang nggak ngerokok, bukan orang-orang yang ngerokok. Bukan orang yang ngerokok. Begitu, karena ya hak kita kan, hak kita buat ngirup udara bersih dan sehat gitu. Kadang fun fact-nya aku nyampe dibilang, oh itu Nangsal itu lagi sama komunitas sehatnya. Iya. Gitu. Gara-gara kan memang Jadi kamu kena anak cap SPS itu ya? juga. Iya, si SJW rokok kan. Iya, kadang-kadang cuman aku ketawain aja sih. No offense juga sih sebenarnya, gitu sih. Menurut Kak Zawa gimana? Ya, menurut Kak Zawa gimana? Pandangan Aku- mereka. Iya. Aku sebenarnya sangat strict untuk bilang
aku nggak suka bau rokok gitu. Sehingga mereka akan menjauh dari aku untuk ngerokok sebentar atau kayak Makin panas ya. Tuh. Atau kadang-kadang disembur kayak Tapi kalau yang begitu emang harusnya di akuariumin aja. Jadi memang apa ya, ketika kita punya boundaries terhadap apa yang menurut kita itu sehat, prinsip-prinsip itulah yang perlu kita jaga. Karena kita tahu nih tujuan kita untuk sehat. Sehatnya kita untuk siapa? Untuk diri kita, untuk orang tua kita, orang kesayangan kita. Jadi penting banget bagi kita untuk memiliki prinsip dan juga strict sama boundaries yang kita buat gitu. Say no untuk menolak, oke, aku nggak bisa gitu. Atau ketika emang kita nggak nyaman sama asap rokok juga bilang, karena itu juga buat kesehatan kita dan hak kita gitu. Yes, betul. Dan ya FYI juga sebenarnya itu bisa kena sanksi ya. Kalau misalnya ngerokok di tempat publik itu bisa kena sanksi. Jadi menurut gue sih emang harus peduli sama orang-orang sekitar kita ya. Makanya kenapa Save Our Surroundings itu ada. Ya ini Indonesia SOS. Jadi jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share Join video website. ini. Join website-nya juga. Indonesia SOS. Community. Last, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Lucu banget. Tiga. Akhirnya balik. 1, 2, 3 ya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tim hijau Semuanya, menang. terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Tapi mungkin Tadi kan tadi aku ada ngelewatin tuh, kelewatan. boleh dijawab mungkin Kak. bacain. Pertanyaannya adalah, silakan Kak Nalika. Siap nggak kamu jadi caregiver, orang tua atau anggota keluarga yang merokok? Wah itu tadi Tadi ya, tadi itu udah pasti, udah sih, sebenarnya. udah pasti menjadi ya. caregiver. Udah pasti. Dan ya tapi kan kalau kita bicara soal kesehatan masyarakat dan juga kesehatan mental gitu, kan kita juga butuh stress release ya. Kita butuh supaya tetap bisa terjaga, kan ngurusin orang tua, jadi sandwich generation itu kan pasti sangat berat ya buat kita. Ada nggak sih teman-teman punya cerita cara stress release-nya masing-masing gitu? Berenang. Tapi karena di rumah aku tidak ada kolam berenang, jadi biasanya paling aku sekarang nggak ada banyak kegiatan sih, paling aku kayak scrolling sesuatu, tapi biasanya aku ngeliat orang yang ini videonya itu apa kalau di YouTube itu yang lompat dari tebing, terus apa paragliding gitu ya, gitu-gitu. ya. Karena menurutku aku pengen banget coba olahraga Adventurous-nya iya, begitu. olahraga yang bener-bener apa ekstrim kayak gitu ya menurutku. Karena itu bisa aku nonton aja itu hormon endorfinku tuh kayak wah bahagia banget gitu rasanya gitu. Jadi aku pengen mengeluarkan sesuatu yang kayak gue pengen jadi cewek keren gitu. Banting setir lah jadi cewek keren ya, seenggaknya kan juga nggak ngerokok kan gitu. Soalnya suka banyak yang bilang kayak oh kalau cewek yang ngerokok tuh juga keren gitu kan. Tapi nggak juga gitu kan. Ternyata yang nggak ngerokok juga ternyata bisa lebih keren lagi gitu. Tapi itu masih bayanganku, belum tersampai. Belum diizinkan orang tua. Belum siap berpamitan kayaknya. Jaga diri ya. Kak Zawa mungkin boleh Kak. Yang unik apa kira-kira Kak? Yang Kalau aku tentu aku akan menghindari yang namanya doom scrolling. Kayak misal kita lagi stres terus kita pengen scroll handphone. Nah, itu justru tambah stres tuh. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kita doom scrolling. Kalau aku unik, aku nggak tahu ya ini unik atau enggak. Tapi ya udah aku nulis aja, nulis. Seakan-akan aku nulis untuk aku di masa depan tuh akan seperti apa. berarti Luar biasa. Journaling. Masya Allah. Journaling gitu. Jadi ya udah aku Produktif pengen ya. me time aja lah sama diriku, ngeliatin ijo-ijoan kan bagus. enak tuh, Betul, Bogor betul, gitu-gitu betul, kan. betul. Main golf gitu kayak seru. Oh my Wah, God. olahraga orang kaya. Kapan? Itu olahraga ekstrim lebih ekstrim lagi. Ekstrim banget. sangat ekstrim. Kalau gue Apa nih? mirip-mirip sih ya, maksudnya suka ngeliat yang hijau-hijau tapi lebih sering ngeluangin waktu itu buat kulineran justru. Jadi selalu menyempatkan diri untuk mencoba makanan-makanan baru. Bahkan gue selalu saving itu dilebihkan untuk ada saving khusus beli makanan. Jadi kalau dulu waktu zaman kuliah, ini juga menarik. Zaman kuliah itu kan uang jajan tuh terbatas ya. Uang jajan terbatas. Jadi akhirnya harus menabung. Nah, gue pernah coba nabung cuman pengen beli kepala kakap. Jadi gue nabung waktu itu stress release-nya adalah makan kepala kakap di rumah makan nasi Padang. Terus itu menurut gue sangat menaikkan tingkat Mood, happiness ya, mood juga. Jadi nyobain satu hal yang baru, makanan yang baru, itu experience-nya menurut gue bertahan
Cukup di lama. dalam tubuh gitu. Jadi experience nyobain makanan baru tuh menurut gue sangat membantu gue untuk tetap survive menghadapi dunia yang Tidak keras pasti ini, ya dan iya. luar biasa ini. Tapi makanan-makanan enak itu sangat membantu kita untuk terus berkembang. Iya. Berarti kamu mau yang ngajakin kita kulineran habis ini? Oh boleh, boleh. Teman-temanku kadang-kadang kalau dulu di kampus tuh bilangnya aku ekstrovert garis kanan, Iya, garis iya. keras. Jadi ketika ngobrol sama orang, kadang mereka yang capek, kasihan. Iya, Jadi iya. kayak, Tapi gue punya cerita yang menarik juga nih soal Nasali. Jadi kemarin gue habis ketemu temannya, sahabatannya gitu lah ya. Dia bilang, Nasali ini bisa sakit karena nggak ngobrol. Oh my god. ya itu betul. Betul ya. Harus Menarik, ngobrol. menarik. Kadang-kadang kalau sekarang di kos tuh kan di teman kampus tuh ada yang deket kosnya. Pokoknya aku ajakin tuh kami Aceh ke Mang Margonda itu udah ayo. Ya tapi dia kalau ngobrol juga kurang ajar, ngobrolinnya soal negara. Jadi lebih baik yang mentalnya nggak siap, jangan juga. Itu yang siap kok, itu yang siap benar. Apa Asli. korbannya soalnya di KRL. Jadi korbannya. Di KRL, Jadi oh, jangan berapa sampai menjauh pun juga sering. Anda mengobati rasa mental Anda, Tapi dan yang yang lain menjadi rusak ya. Seenggaknya kamu masih stand up untuk negara ini. Terima kasih. Kita butuh Nasali. Nasali dan kita semua. Dan kita semua. Kita Oke. semua. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri podcast ini, mungkin kita pengen tahu apa amanah ya atau moral story dari cerita rakyat ini atau permainan Ular ular tangga. tangga ini gitu ya. Mungkin dari Nalita boleh share apa sih hikmahnya kita bermain ini? Kalau dari aku, ya tadi ya masih relate sama masalah kesehatan mental. Jadi memang kalau dari aku ya, persoalan kesehatan mental tuh sebenarnya kayak masih menjadi nomor kesekiannya gitu. Iya. Jadi bukan berarti kesehatan mental itu nggak penting ya. Justru generasi sekarang ini tuh melek banget sama masalah kesehatan mental. Tapi pertanyaannya, bener nggak sih maksudnya cara kita menangani masalah kesehatan mental itu udah bener atau belum kayak gitu. Jadi karena ya tadi ya masalah stress release masih banyak yang mencoba itu dengan merokok, dengan hal-hal negatif kayak gitu kan. Ternyata dari yang kita udah sharing rame-rame, ternyata banyak banget ya masalah kalau rokok itu jadi pemicu juga seseorang yang akhirnya nanti dia bisa mengalami gangguan kecemasan, fungsi kognitifnya terganggu juga, terus ada masalah disfungsi saraf juga. Ternyata secara klinisnya itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi nggak cuman masalah kayak oh nanti kamu akan sugesti nih gini-gini, ternyata enggak. Ternyata secara klinisnya itu juga terbukti, bahkan banyak penelitian itu juga membuktikan kalau ya ini juga menjadi salah satu permasalahan kenapa seseorang mungkin generasi muda saat ini banyak yang akhirnya produktivitasnya terganggu kayak gitu kan. Selain karena masalah fisiknya terganggu, mentalnya juga terganggu, emosionalnya juga terganggu, finansialnya pun terganggu gitu. Jadi semua aspek pun juga terkena gitu ya. Jadi aku mendapatkan banyak insight banget dari kita sharing, Kamani, Sali dan juga Kazawa kalau ternyata penting banget ya untuk orang-orang muda sekarang kita memprioritaskan juga kesehatan diri kita sendiri, kita juga jaga orang-orang sekitar kita, nggak cuman persoalan dalam segi kesehatannya juga gitu, tapi dalam segala lini aspek tuh bisa kita perhatikan kalau itu tuh penting banget untuk kita bisa membangun generasi-generasi mendatang yang lebih baik gitu. Itu sih kalau dari aku. Thank you Nalita berbagi ceritanya. Nah, Sali. Kalau aku lebih ke agak deep aja gitu ya buat teman-temanku di sana ataupun teman-teman di luar sana yang punya anak gitu ya, usahakan kurangi lah rokok kalian gitu ya. Yang konteksnya tadi dari beberapa bungkus banyak, ya kurangin lebih sedikit lagi karena jujur itu bukan hanya merugikan kalian, tapi itu merugikan sekitar kalian juga, dan kalian pun sebenarnya korban dari kemanipulatifan industri tersebut. Jadi saranku semua belum terlambat, mari kita bisa lebih sehat lagi ke depannya. Oke, terima kasih Nal Sali. Kita taruh Zahwa di akhir ya. Iya, Betul. Penulis pamungkas. Kalau dari gua dapat hikmahnya adalah sometimes kita ngelihat bahwa kesehatan mental tuh sebenarnya adalah self awareness juga, soal kesadaran kita sama diri kita sendiri, yang tahu kita butuh pertolongan orang lain itu kan juga diri kita gitu ya. Dan harapannya sebenarnya dengan kita sadar sama masalah dan kesehatan mental kita juga tahu kemana kita harus bisa bersandar gitu, kemana kita harus memanggil bantuan. Kalau misalnya kita nggak tahu arah, kita nggak aware sama diri kita sendiri, ya akhirnya bisa aja kita larinya sama hal-hal yang negatif kayak rokok atau yang lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tahu sama diri kita kenal sama diri kita, mungkin akhirnya kita bisa lari sama pertolongan-pertolongan orang-orang di sekitar kita kayak keluarga kita gitu ya, atau akhirnya juga bisa call
tenaga ahli atau psikiater, langsung sama psikolog gitu ya, bukan justru mengalihkan perhatian kita sama produk-produk yang justru malah mematikan, kayak salah satunya adalah rokok itu sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari aku, Indonesia tuh masih butuh kita, masih butuh banget. Maka dari itu ketika kita memang tahu kita dibutuhkan, pastikan kita akan tetap sehat dengan cara yang sehat. Ketika emang lagi stres, jangan sampai kita menghukum diri kita dengan dampak-dampak kurang sehat dari rokok. Temukan orang-orang yang sehat, temukan rutinitas yang sehat, dan pastikan kamu menjadi orang yang kreatif, orang yang damai dengan cara yang tidak menyakiti dirimu dan tidak menyakiti orang di sekitarmu. Sedap banget lagi. Luar biasa. Luar biasa. Ya, silakan dipromosikan bukunya. Silakan aja, Pak. Kunci terakhir ya. Iya, nanti saya tulis di kolom komen ya buat dibeli bukunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Sobat Sekitar udah nyaksiin podcast kita. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman semua, dan tentunya di berbagai macam cerita-cerita ke depan kita akan menghadirkan lebih banyak narasumber yang punya cerita-cerita menarik untuk bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan lupa follow akun indonesia.sos di Instagram, YouTube, X, Facebook, dan juga TikTok. Dan jangan lupa juga yang paling penting adalah untuk terus save our surroundings, lindungi kini nanti.